Lauren yang berusia 18 tahun baru saja lulus SMA pada 2011, hanya sebulan sebelum dia dikabarkan menghilang. Padahal Lauren berencana untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang kuliah. Lauren memiliki bakat di bidang musik dan dia memiliki kepribadian yang ceria. Teman-teman dan keluarganya memandangnya sebagai sosok kecil berkepribadian besar. Tercatat mulai 3 Juli 2011, Lauren mulai bekerja di sebuah mall setempat. Dia tampak di kamera CCTV mall tiba di sana sekitar pukul 9.45 dan pergi dari sana di sekitaran pukul 18.45. Lauren berencana bertemu dengan sejumlah besar temannya malam itu, tetapi ternyata dia tidak datang dan tidak ada yang mendengar kabar darinya. Seorang teman mengatakan kepada teman-teman yang lain bahwa dia sepertinya melihat mobil Jeep merah Lauren di pantai. Saat mereka mengecek ke sana, ternyata Lauren tidak ada di dalam mobilnya. Jendela mobil tampak diturunkan dan komputer serta dompet Lauren masih ada di dalam. Keluarganya juga tiba di pantai dan bersama-sama mereka mencari Lauren. Polisi pun segera dihubungi. Saat mereka berada di pantai dan menyusurinya, polisi bertanya apakah mungkin pacar Lauren yang bernama Fujita memiliki motif untuk menyakiti dia. Polisi pun segera mendatangi rumah Fujita dan berbicara dengan dia beserta ibunya. Teman-teman Lauren tahu kalau mereka baru saja putus, tetapi mereka tidak yakin kalau Fujita akan menyakiti Lauren. Baik Fujita maupun ibunya mengatakan Fujita sedang sendirian di rumah saat Lauren menghilang. Pada 4 Juli, Lauren sudah hilang selama 12 jam. Setelah mengadakan pencarian, akhirnya tubuh Lauren ditemukan di daerah rawa, sekitar 8 km dari rumahnya. Lauren tampak dicekik dan tenggorokannya digorok. Di rambutnya didapati seutas tali elastis yang sudah kusut. Polisi mendapat informasi bahwa Fujita dan Lauren telah menjalin hubungan selama sekitar 3 tahunan. Di tahun-tahun awal sekolah menengah, Lauren memutuskan hubungan itu untuk selamanya. Ibu Lauren, Mary, mengatakan bahwa hubungan mereka sering putus nyambung. Lauren berencana kuliah tentunya di kampus yang berbeda dari Fujita. Pasangan itu pun tidak saling kontak lagi, tetapi perilaku Fujita berubah setelah putus dari Lauren. Salah satu teman Lauren ingat bahwa di pesta kelulusan mereka pada Juni 2011, Fujita mabuk dan berusaha mendekati Lauren untuk berbicara dengannya. Lauren tidak mau karena memang tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Fujita mengamuk dengan meninju pilar yang menopang tenda raksasa tempat acara berlangsung. Fujita diusir dengan halus. Sebulan kemudian, Lauren ditemukan tidak bernyawa. Setelah jenazah Lauren ditemukan, polisi kembali berbicara dengan Fujita dan ibunya. Kali ini, polisi mengatakan bahwa Lauren mengunjungi Fujita ketika dia sendirian di rumah. Pesan SMS terakhir dari Lauren kepada Fujita adalah pukul 19.05 bertuliskan, "Di sini." Polisi mendapat surat izin penggeledahan atas rumah Fujita. Mereka pun segera bergerak. Di garasi, polisi menemukan noda dan ketika dites, itu positif darah dan ada tali elastis di sana. Di ruang bawah tanah, polisi mendapati sepatu tenis yang basah dan berlumuran lumpur. Fujita juga ketahuan menyembunyikan sepasang sepatu bernoda darah dan beberapa pakaian basah yang bernoda darah di kamar tidurnya yang terletak di ruang bawah tanah. Darah itu diuji di lab dan dinyatakan positif darah Lauren. Pada 5 Juli 2011, Fujita ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Polisi meyakini bahwa yang mendorong Lauren untuk mendatangi Fujita adalah ibunya. Mungkin tujuannya supaya terjalin hubungan baik sekalipun sudah putus. Lauren menuruti nasihat ibunya. Itu karena keluarga Fujita mengatakan kalau dia tidak bergaul dengan teman-temannya, bahkan tidak keluar rumah sejak lulus dan sejak putus dari Lauren. Polisi juga meyakini Fujita membunuh Lauren di garasi rumahnya karena tidak banyak darah di rawa-rawa. Kemudian dia naik jeep merah dan berkendara ke pantai dan meninggalkannya di sana serta melempar kunci mobil ke saluran pembuangan air. Fujita kemudian berjalan pulang dan memasukkan mayat Lauren ke mobilnya dan membawanya ke rawa-rawa. Sekembalinya di rumah, dia membersihkan diri, tetapi dia tidak membuang semua barang buktinya, melainkan masih menyimpannya di dalam rumah. Teman-teman dan keluarga Lauren tidak pernah menduga kalau Fujita bisa berbuat setega itu. Mereka juga tidak pernah melihat tanda-tanda kekerasan dalam hubungan mereka selama ini.
Tetapi menurut mereka, Fujita bisa berubah menjadi agresif dan posesif, utamanya di bawah pengaruh alkohol. Polisi menyebut kasus Lauren ini sebagai kekerasan putus cinta. Selama beberapa waktu, Lauren memikirkan alasan dan cara supaya bisa putus dari Fujita selamanya. Dia bahkan berdiskusi dengan teman-temannya perihal apa saja alasan yang bisa diberikan kepada Fujita, dengan harapan dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Beberapa alasan yang diajukan Lauren kepada Fujita adalah dia agresif, tidak sopan kepada ibunya sendiri, dan juga karena ibu Lauren dan teman-temannya tidak begitu senang melihatnya berpacaran dengan Fujita. Pada 13 Februari 2013, Fujita diadili. Teori penuntutan adalah bahwa Fujita membunuh Lauren karena dia putus dengannya, dan setelah Fujita memohon, ternyata Lauren tetap menolak untuk berhubungan kembali. Pengacara Fujita mengakui kalau Fujita telah membunuh Lauren. Dia mengatakan bahwa Fujita didiagnosis dengan depresi klinis berat dan mengalami gangguan mental pada 3 Juli 2011. Pengacara mengatakan saat Lauren mengunjunginya di rumah, Fujita langsung menyerangnya di garasi, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukannya karena gangguan mentalnya itu. Sementara jaksa penuntut mengatakan Fujita tahu apa yang dilakukannya karena dia membawa mayat Lauren ke rawa-rawa dan melemparkan kuncinya ke pembuangan air, dan tambahan lagi, dia berusaha membersihkan diri dan membuang barang bukti. Seorang saksi mengatakan dia melihat Fujita pulang dari rawa sambil menyalakan musik keras-keras di mobilnya. Teman Lauren dan Fujita juga bersaksi tentang perilaku Fujita di pesta kelulusan bulan Juni. Pada 5 Maret 2013, setelah sidang selama 3 minggu, argumentasi penutup dibacakan. Juri berunding selama 1 hari. Fujita dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan perencanaan yang disengaja. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ayah Lauren menghampiri keluarga Fujita dan memeluk mereka setelah keputusan dibacakan. Ibu Lauren hanya ingin tahu mengapa dan berapa lama Fujita merencanakan pembunuhan ini.